Salve sahabatku Katolik dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, kalau kita perhatikan di berbagai media, pendeta-pendeta yang berkhotbah di sana selalu saja ada kesempatan atau peluang untuk menyinggung tentang gereja Katolik. Coba perhatikan di media-media yang ada atau di setiap media yang kita punya, kita miliki, dan di sana seorang pendeta berkhotbah, selalu saja ada peluang untuk bicara tentang gereja Katolik. Bagaimanapun pembahasan mereka, diupayakan pembahasan itu digiring sampai pada atau sampai ke menyinggung tentang gereja Katolik. Di sana dibuat perbandingan di Katolik itu seperti itu. Kalau kita tidak seperti itu. Perhatikan dengan baik di media-media yang ada, selalu saja hal ini terjadi. Jadi diupayakan sedemikian rupa dalam pembicaraan apapun itu, dalam khotbah mereka itu, Katolik selalu disinggung di sana. Jadi coba para sahabatku perhatikan di berbagai media dan temukanlah di sana. Saya sengaja tidak mau angkat video-video itu di sini karena para sahabat bisa menemukan itu di media-media kita. Dan hal-hal seperti itu bukan hal yang baru lagi, tetapi sudah begitu familiar bagi kita. Karena hal itu sudah sering atau sudah biasa terjadi. Dan hal yang saya katakan ini didukung kuat oleh ketika saya bicara mengenai ajaran iman gereja Katolik di dalam video-video saya. Misalnya saya bahas tentang Bunda Maria atau tentang ajaran-ajaran yang lain, maka muncullah mereka-mereka ini untuk menyinggung, untuk mengolok, mengejek tentang iman kekatolikan. Mereka langsung muncul dengan tuduhan A, B, C, D, dan seterusnya. Ketika saya bicara tentang Bunda Maria, ketika saya bicara tentang patung yang ada di dalam gereja Katolik, langsung mereka katakan orang Katolik menyembah berhala. Allah melarang bahwa kita membuat patung ini dan itu. Tetapi orang Katolik sudah melakukan dan orang Katolik menyembah berhala. Jadi ini semakin didukung oleh situasi-situasi seperti ini. Jadi di video saya itu sudah biasa orang-orang dari sebelah sana hadir untuk membuat sebuah tuduhan, hinaan, ejekan terhadap iman gereja Katolik. Dan seperti saya katakan tadi juga, dalam khotbah-khotbah para pendeta itu selalu saja ada kemungkinan atau peluang untuk membanding-bandingkan iman gereja Katolik. Kalau tadi perbandingannya baik, itu masih mending. Ini perbandingan yang menjatuhkan, yang menjelekkan. Maka seandainya di sini umat itu jeli melihat, umat itu bisa membaca, loh kita ini kan ada di dalam gereja, kenapa di dalam khotbah justru diangkat ajaran agama lain, lalu dihina di dalam khotbah itu. Kalau umatnya berpikir dengan cerdas, dengan jernih tentang situasi ini. Tapi kalau umatnya biasa-biasa saja menanggap, ya sama saja dengan pendetanya yang berkhotbah itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana di dalam gereja Katolik. Para imam, para romo, para pastor yang ada di dalam gereja Katolik itu ketika berkhotbah, mereka tidak pernah menyinggung tentang agama lain. Maka saya mengajak umat-umat Protestan, silakan sekali-sekali hadiri perayaan dalam gereja Katolik supaya Anda semua tahu bahwa ternyata di dalam gereja Katolik itu ketika para imam menyampaikan khotbah di dalam gereja, tidak pernah mereka mengangkat ajaran iman agama lain, kemudian membuat perbandingan, menghina ajaran agama lain di dalam khotbah itu. Silakan hadiri, silakan datangi gereja-gereja terdekat dan saksikanlah apa yang terjadi di sana. Akan terbukti pernyataan saya ini
bahwa memang di dalam gereja Katolik para imam tidak akan pernah mau mengangkat di dalam khotbahnya itu ajaran agama lain, lalu dibuat perbandingan kemudian menghina ajaran agama lain itu. Nah, pertanyaan kita, mengapa tidak dilakukan seperti yang dilakukan oleh para pendeta di media-media itu? Karena bagi gereja Katolik, hal itu tidak penting. Tidak penting di dalam khotbah itu mengangkat ajaran-ajaran agama lain, kemudian membicarakannya di sana dan akhirnya menghina ajaran agama itu. Itu tidak penting bagi gereja Katolik. Lalu apa yang penting bagi gereja Katolik di dalam khotbah? Di dalam khotbah itu diulas, dibahas tentang bacaan yang didengar oleh umat atau diperdengarkan kepada umat pada saat itu. Itulah yang dilakukan oleh para imam, para romo, para pastor di dalam perayaan pada saat menyampaikan khotbah. Apalagi dalam gereja Katolik ada kalender liturgi yang sudah mengatur bacaan-bacaan itu sepanjang tahun, sudah tertata dengan baik dan rapi. Maka di sana bacaan itulah yang sudah diperdengarkan kepada umat itu. Itulah yang dikupas, itulah yang diulas. Kemudian ditemukan pesannya untuk disampaikan kepada umat supaya umat bisa membawa pesan Injil, pesan kitab suci itu dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah yang terjadi di dalam gereja Katolik. Jadi sekali lagi, para romo, para imam, para pastor kami itu di dalam gereja Katolik ketika menyampaikan khotbah pada saat perayaan tidak akan pernah mau mengangkat ajaran agama manapun, kemudian membuat perbandingan di dalam khotbah itu, lalu menghina ajaran dari agama itu. Itu tidak akan pernah kita temukan. Yang ada adalah para imam itu membahas bacaan yang baru saja diperdengarkan kepada umat. Dan semua imam akan melakukan hal ini. Inilah yang seperti pernah saya katakan dalam video sebelumnya. Ini salah satu tanda menunjukkan bahwa gereja Katolik itu satu. Jadi semua imamnya itu melakukan hal yang satu dan sama. Tidak akan ada perbedaan di sana dan di sini. Jadi para imam itu tidak akan berkhotbah atau tidak akan di dalam khotbahnya itu mengangkat, menyinggung ajaran agama lain, bahkan menghinanya di situ, membuat perbandingan supaya umat Katolik itu jangan ada yang pindah ke agama lain. Itu tidak akan pernah dilakukan oleh para imam dalam gereja Katolik. Nah, sekarang kita kembali kepada apa yang dilakukan oleh sekian pendeta ini. Di dalam khotbahnya mengangkat, menyinggung ajaran gereja Katolik, lalu menghinanya di sana. Pertanyaan kita, mengapa mereka bisa melakukan hal ini? Ya mungkin saja karena mereka itu kan hidup dari perpuluhan. Ada kekhawatiran besar di dalam diri mereka. Kalau umat di sebelah sana itu tahu tentang bagaimana ajaran Katolik yang sesungguhnya, mungkin banyak umat akan rame-rame pindah ke gereja Katolik. Maka di sana tidak ada lagi umat. Lalu dari mana perpuluhan itu? Inilah situasi yang ada. Maka terjawab bagi kita mengapa para pendeta itu dalam khotbah-khotbah mereka selalu membawa gereja Katolik. Sekali lagi silakan menemukan video-video itu di berbagai media kita. Dan untuk semakin meneguhkan kita perihal para pendeta yang berkhotbah menyinggung ajaran gereja Katolik kemudian menghinanya karena kekhawatiran umatnya akan pergi, kita akan didukung oleh video berikut ini. Selamat menyaksikan. Inilah contoh pendeta ya, yang dimana selalu meminta perpuluhan dan meminta sumbangan dari jemaat-jemaatnya, ya, dan bahkan jemaat-jemaat yang miskin. Sedangkan pendeta tersebut ya tinggal di rumah yang mewah dan tidak peduli pada jemaatnya. Ya, kelihatan nih di depan rumah 2 lantai, ini lumayan besar ya. Ada mobilnya Hyundai Palisade. Jadi kalau kita ketemu sama pendeta yang kaya seperti ini, teman-teman,
Apa yang kita lakukan? Jangan kasih sumbangan ini, suruh pendetanya ini yang bagi ke fakir miskin. Dia harus memberikan contoh. Jangan mau dimintain duit. Jadi kalau dimintain persembahan, dimintain perpuluhan, ya kan, suruh dia kasih perpuluhan dulu. Suruh dia jual semua aset-aset dia, berikan ke fakir miskin. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Terima kasih teman-teman.